selamat pagi sahabat BSJD. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan penuh sukacita. Di pagi hari ini kita diperhadapkan dengan 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10 yang berkata, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku." Sedemikian pembacaan Alkitab yang berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya memberi tema kecil ialah pemimpin yang memberi teladan. Dalam dunia pekerjaan, baik dalam bermasyarakat, baik dalam pelayanan bergereja, tentu yang adanya namanya pemimpin atau atasan yang kadang bisa memberikan perintah kepada bawahan. Akan tetapi seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh dan teladan, memiliki sikap rendah hati, bahkan bisa memberi, mengayomi anak-anak bawahannya. Di sini ada seorang tokoh yang bernama John Maxwell. Ia pernah menulis seperti begini perkataannya. Pemimpin adalah seorang yang mengetahui caranya, menjalani caranya, dan menunjukkan caranya. Seorang pemimpin yang tidak hanya bisa memberi perintah saja, melainkan ia terlebih dahulu perlu menjalani dan menjadi teladan, sehingga bisa menunjukkan kepada para pengikutnya bagaimana cara menjalaninya sebuah pekerjaan atau yang perlu ia pimpin. Dapat kita lihat dalam kitab Timotius, pada saat itu Timotius menghadapi situasi pelayanan yang tidak mudah di dalam jemaat Efesus. Ia menghadapi banyak tantangan, para pengajar sesat, pelayan jemaat yang kompleks, dan begitupun usianya begitu tergolong begitu muda. Sebagai bapa rohaninya, seorang Paulus memberikan dia nasihat agar Timotius tetap memimpin dengan baik, dengan bijaksana, sesuai karunia, sesuai talenta di tengah-tengah jemaat Korintus pada saat itu. Di sini saya mengambil 3 relevansi bagi kehidupan kita yang dapat kita pelajari dari tokoh seorang Timotius yang begitu muda dan bijaksana dalam hal memimpin. Yang pertama, ia perlu menerapkan keteladanan yang telah disaksikan dalam kehidupan Paulus. Dalam hal ajaran, cara hidup, pendirian iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan, Timotius sangat mengetahui beratnya tantangan kehidupan dan pelayanan Paulus dan menyaksikan perjuangannya. Adapun Timotius sehati sepikir dengan Paulus, teruji kesetiaannya, bahkan menolong Paulus dalam pelayanannya seperti seorang anak kepada seorang bapa. Lalu poin yang kedua, Timotius harus berhati-hati terhadap para pengajar sesat. Pada saat itu di jemaat Efesus diperhadapkan pada pengajaran-pengajaran palsu. Timotius harus menjaga jemaat dari pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan landasan firman Tuhan. Lalu poin yang ketiga, sahabat BSJD, Timotius harus tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itulah yang dapat memperlengkapi dan memadukannya untuk melangkah dan melayani dengan benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan, Timotius akan dimampukan, diperlengkapi untuk mengerjakan perbuatan baik. Demikian kemuliaan Tuhan. Dan ketiga resep inilah jiwa kepemimpinan rohani itu penting bagi setiap orang yang rindu melayani Tuhan, bahkan setiap orang yang menjadi pemimpin, bahkan partner di tengah jemaat, baik di tengah masyarakat juga. Jadilah seorang pemimpin yang bijaksana, yang dapat mengayomi, yang dapat memberi teladan, yang memberi bahkan mengawasi ajaran dan pemimpin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat, Tuhan memampukan kita dalam melayani tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin yang bijaksana.
Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Shalom. Baiklah, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan, cinta, dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa selalu menggoyomi kehidupan kami, yang senantiasa memimpin setiap ayunan tangan kami, bahkan setiap ayunan kaki kami melangkah. Tuhan senantiasa menjadi garda terdepan, memimpin kehidupan kami yang penuh kesetiaan, yang penuh sikap kerendahan hati. Tuhan, berikanlah kami semua pada saat ini untuk sahabat BSJD yang setia mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan kebijaksanaan, agar kami senantiasa dipimpin, bahkan kami senantiasa memimpin dan mengayomi setiap orang yang hendak dipimpin seturut dengan firman-Mu Tuhan. Pakailah tiap-tiap kami sesuai dengan talenta dan karunia yang telah Tuhan persembahkan dan berikan kepada kami. Kiranya kami boleh mensyukuri atas kebaikan Tuhan yang tak terhingga dan tak terduga selalu ada di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhanlah Juru Selamat kehidupan kami. Amin.